Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Rohayani dari HI 2019 kelas B. Di sini saya akan membahas kasus Corfu Channel UK versus Albania. Pihak yang terlibat dalam sengketa ini, kasus ini terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu Inggris dan Albania, muncul dari ledakan ranjau yang menyebabkan beberapa kapal perang Inggris mengalami kerusakan saat melewati Selat Corfu bagian perairan Albania yang sebelumnya tersapu dan menuduh Albania telah meletakkan atau mengizinkan negara ketiga untuk meletakkan ranjau. Pokok sengketa dari kasus ini yaitu pada Mei 1946, kapal perang Inggris melewati Selat Corfu di perairan teritorial Albania dan ditembaki oleh baterai pesisir Albania. Pada bulan Oktober 1946, ketika dua kapal perang Inggris melewati Selat Corfu, kapal-kapal tersebut menabrak ranjau dan rusak. Pada November 1946, Angkatan Laut Kerajaan Inggris menyapu ranjau di Selat Corfu, di perairan Albania tanpa persetujuan Albania. Pengadilan memutuskan bahwa Albania bertanggung jawab atas ledakan Oktober 1946 di perairan Albania dan atas kerusakan serta korban jiwa yang diakibatkannya. Keputusan mengenai jumlah kompensasi disediakan untuk pertimbangan lebih lanjut. Keputusan internasional mengakui bukti tidak langsung dan bukti semacam itu dalam kasus ini menunjukkan bahwa peletakan ladang ranjau yang menyebabkan ledakan pada bulan Oktober 1946 tidak dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah Albania. Albania memiliki tanggung jawab untuk memperingatkan kapal perang Inggris tentang bahaya yang dihadapi ladang ranjau mereka. Argumen singkat dari masing-masing pihak. Yang pertama, pihak Albania mengatakan bahwa ranjau yang ditemukan pada tanggal 13 November mungkin ditempatkan di situ setelah tanggal 22 Oktober, sehingga kerusakan yang dialami kapal-kapal perang tersebut tidak mungkin disebabkan oleh apa yang terdapat pada daerah tersebut. Namun, ahli-ahli Malta berpendapat bahwa kerusakan kapal disebabkan oleh ranjau yang identik dengan ranjau yang ditemukan di ladang ranjau. Inggris menuntut bahwa ladang ranjau telah diadakan oleh Albania atau dengan persetujuan dan sepengetahuan Albania, atau sebagai alternatif pemerintah Albania telah mengelabui tentang ladang ranjau yang telah berada di dalam perairan teritorialnya. Hal ini melanggar Konvensi Den Haag ke-8 tahun 1907 dan telah gagal memperingatkan negara-negara lain tentang adanya ladang ranjau. Selanjutnya, pemerintah Albania telah mengetahui kedatangan kapal-kapal Angkatan Laut Inggris dan telah gagal memberi peringatan tentang adanya ranjau, dan adanya ladang ranjau tanpa pemberitahuan adalah pelanggaran dari hak lintas damai oleh kapal-kapal asing melalui perairan internasional seperti Selat Corfu. Albania menyanggah bahwa tidak ada bukti yang diajukan oleh Inggris mengenai ranjau-ranjau yang menyebabkan kerusakan kapal-kapal Inggris ditanamkan oleh Albania, dan tidak ada bukti yang diajukan bahwa ranjau-ranjau diletakkan oleh pihak ketiga atas nama Albania, dan tidak ada bukti yang diajukan bahwa ranjau-ranjau ditempatkan dengan bantuan persetujuan atas pengetahuan Albania. Perlintasan dilalui kapal-kapal Inggris bukan merupakan wilayah lintas damai, dan pembersihan ranjau pada tanggal 12-13 November 1946 belum memperoleh izin di perairan Albania merupakan pelanggaran hukum internasional. Untuk alasan-alasannya, Albania memiliki pendirian tidak perlu melakukan pembayaran ganti rugi kepada Inggris. Justru sebaliknya, Inggris yang harus memberikan ganti rugi kepada pemerintah Albania atas pelanggaran-pelanggaran dari hukum internasional. Selanjutnya, putusan Mahkamah Internasional. Pengadilan memutuskan bahwa Britania Raya tidak melanggar kedaulatan Albania ketika melewati perairan Albania pada bulan Oktober 1946. Dalam masa damai, negara memiliki hak untuk mengirim kapal perang mereka melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional antara dua bagian laut lepas tanpa otorisasi sebelumnya dari negara pantai, asalkan bagian itu tidak bersalah. Mahkamah Internasional menggunakan teori objektif dalam memutuskan sengketa tersebut karena tidak adanya upaya dari pejabat Albania untuk mencegah kecelakaan terhadap dua kapal Inggris, Saumarez dan Volek. Seharusnya Albania memberi peringatan akan adanya ranjau terhadap kapal Inggris yang akan melintasi wilayahnya
wilayah teritorialnya karena Inggris mempunyai hak lintas damai untuk melewati perairan teritorial Albania. Berdasarkan hukum internasional, suatu negara dapat diminta mempertanggungjawabkan untuk tindakan-tindakannya yang menyalahgunakan kedaulatannya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Dalam kasus Selat Corfu ini, Albania walaupun memiliki kedaulatan atas Selat Corfu, namun dalam hal ini tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal asing yang melintasi perairan teritorialnya dengan damai dapat melintasi perairannya dengan aman. Kasus tersebut berakhir pada putusan Mahkamah Internasional yang menyebutkan bahwa Albania dinyatakan bersalah karena tindakan Albania telah bertentangan dengan hukum internasional, karena sepenuhnya sadar dengan keberadaan ranjau yang ada di wilayah perairannya tanpa memberitahu negara lain. Kesalahan Albania selanjutnya adalah tidak memantau ranjau yang diletakkannya, padahal hal tersebut dapat berdampak buruk bagi keselamatan setiap kapal yang melintasinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Albania tidak melakukan pencegahan terhadap terjadinya bencana di wilayah perairannya. Sekian dan terima kasih.